Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Shalom warga Kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat berterima kasih buat jemaat RGCC yang sudah antusias untuk hadir beribadah dengan kami. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk di tempat yang sudah disediakan, karena ibadah RGCC akan segera dimulai. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan, karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tapi karena Tuhan telah beranugerah turun ke bumi menjadi manusia, mencari kita dan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita sama-sama mengambil waktu sejenak, menundukkan kepala, merenungkan betapa besar kemurahan, kebaikannya, dan kasih-Nya atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Shalom. Kurang keras. Shalom RGCC. Shalom. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama baca firman Tuhan ya. Itu ada di Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 15. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Oke, dari firman ini ya teman-teman, mengingatkan kenapa kita bisa ada di tempat ini hari ini. Kita berkumpul bukan karena kita punya latar belakang yang sama, kita punya strata sosial yang sama, bukan karena itu, bukan karena kita sama-sama orang baik, maka kita datang ke gereja. Tapi gereja ini lahir dari karya salib Kristus tadi, ya, dari pengorbanan Kristus. Yang dahulu kita itu jauh, kita enggak tergabung gitu ya satu sama lain, kita terpisah dari Allah karena dosa, dan juga kita terpisah satu sama dengan yang lainnya karena banyaknya tembok pemisah itu. Tapi karena Injil membawa berita baik buat kita semua, membawa berita kesukaan bagi kita semua. Melalui kematian Kristus di kayu salib, tembok pemisah itu telah dirubuhkan untuk setiap kita. Kita dipanggil bersama-sama sebagai eklesia, umat yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Oke, karena itu mari kita sama-sama datang kepada Tuhan ke tahta kasih karunia-Nya. Kita sama-sama mau merendahkan hati kita. Kita mau datang dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan Yesus telah mati buat setiap kita. Nah, mari kita sama-sama satukan hati kita. Berkumpul di tempat ini, kami yang dahulu jatuh dalam kegelapan, Kau ambil kembali, Kau angkat ke terang-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu. Karena kematian-Mu Tuhan, ada harapan buat setiap kami. Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku, Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku
kami Tuhan. Kristuslah batu terangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat karya pengorbanan-Mu, kami mendapatkan harapan baru untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu yang tercurah atas setiap kami di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Haleluya, amin. Are you ready guys? Buat memuji, mau menyembah Tuhan? Ayo kita sama-sama bangkit puji. Ayo, ayo, ayo. Oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur sebab Dia dirangkaku. Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku, ku bersyukur sebab Dia dirangkaku. Oh Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Oh Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. RJCC, mari bertepuk tangan.
Hey, hey. Dulu ku bimbang hilang arah dan tujuan, tapi kasihmu selalu mengubah pengharapan. Come on, yo. Kiranya senang ku datang pada Yesus Sang Juru Selamat dunia. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, ku bersuka sebab dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, ku bersuka sebab dia hiraukanku. RJCC. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, ku bersuka sebab dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, ku bersuka sebab lagi ya gerakannya harus diikutin, oke? Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, suaranya mana? Sebab dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, ku bersuka sebab dia hiraukanku. Sekali lagi ya. Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, ku bersuka sebab dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, oh dia hiraukanku, ku bersuka sebab dia hiraukanku, ku bersuka sebab dia hiraukanku, ku bersuka sebab dia hiraukanku. Kita mau ngerok ya. Kita mau ngerok. Ini suaranya nggak boleh pelan-pelan ya. Ready? Woo! Let's go. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, terkenal namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Harus ngerok ya guys. Woohoo! Metal. Let's go. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ayo tepuk tangan buat Vicky. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
kita bangkit berdiri. Ayo, Cio. Oke, Bapak Ibu Saudara, di depan kita ada generasi yang Tuhan percayakan untuk gereja ini. Kita mau didik mereka, kita mau membina mereka di dalam terang kasih Injil Tuhan. Untuk itu mari kita mengarahkan tangan kita mau memberkati anak-anak di depan ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi anak-anak di tempat ini. Bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena apa perbuatan baik yang sudah mereka lakukan, mereka boleh datang beribadah kepadamu. Tapi syukur kepada Allah Tritunggal yang telah memanggil mereka juga manusia berdosa yang telah Engkau selamatkan Tuhan. Kami bersyukur bahwa mereka dari kecil mereka boleh mendengarkan Injil-Mu, kabar baik tentang Kristus yang boleh datang menghampiri mereka ketika mereka sedang tidak bisa melakukan apapun, mereka mati karena dosa, tapi karena anugerah-Mu Engkau menghidupkan mereka kembali, memanggil mereka menjadi pengikut-Mu. Suatu kehormatan Tuhan buat setiap kami kalau kami boleh menyiapkan setiap anak-anak di tempat ini untuk datang beribadah dan kami mengajar mereka, itu biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah saat mereka beribadah nanti Tuhan, setiap pujian yang boleh dinaikkan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun memenuhi hati mereka. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, untuk orang tuanya, kakak adik mereka, untuk di sekolahnya Tuhan. Kami percaya biarlah Injil kebenaran-Mu boleh disampaikan melalui hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga memberkati setiap guru-guru rohani yang mengajar hari ini. Kiranya hikmat daripada Engkau turun mengalir kepada guru-guru rohani sehingga boleh menyampaikan Injil kebenaran-Mu kepada anak-anak di tempat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah anak pada hari ini, dan setiap anak-anak rohani yang bersuka cita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja usher. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan keterangan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami punya di dunia ini, berasal dari tangan-Mu yang setia. Hari ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini digunakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa. Dan Tuhan, kiranya Engkau sertai tiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama, untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Sekali lagi saya buat pernyataan, hai warga kerajaan Allah. Apa ukuran seorang sukses? Berapa banyak yang dia muridkan dan menjadi hamba-hamba Tuhan? Raise up leaders. Hey, kingdom leader, raise up other leaders. Kita melihat kehidupan yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu salah satu yang berbuah, yaitu Elia dan Elisha. Bagaimana 1 Raja-Raja 19, Elia dalam keadaan stres berat. Cuma diancam oleh Isabel, dia ketakutan, dia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Ingat yang Yesus katakan, barang siapa mencoba menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Dan dia berada di sebuah gua. Sebelumnya Tuhan memberikan yaitu nutrisi dari surga, roti bakar dan air dari yang dibawa oleh malaikat. Dan dia punya kekuatan jalan 40 hari. Tapi kemudian kekuatannya habis. Gua apa itu? Gua yang sama ketika Tuhan menutupi Musa ketika Tuhan lewat. Tidak ada orang melihat wajah Tuhan dan tinggal hidup. Pada saat itu dia dalam keadaan sangat rendah, di mana self pity. Kalau saudara mau tahu orang yang lemah, dia selalu kasihan sama diri sendiri dan nyalakan orang lain. Dan kita melihat bagaimana dia baru saja mengalami kemenangan besar. Seluruh negara kembali pada Tuhan. Pilih hari ini, Baal atau Yahweh. Luar biasa. Kadang itu hati-hati, habis kemenangan besar ada serangan balik. Lalu kemudian Tuhan tanya, apa kerjamu di sini, Elia? Singkatnya, saudaraku, pada waktu itu ada angin besar yang membelah bukit, gunung, gempa bumi, api. Tuhan gak ada di sana. Seringkali kita kira Tuhan itu kerjanya cuma spektakuler. Lalu ada angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Dan dia berkata, aku tinggal sendiri, semua nabi-nabimu dibunuh. Dan pokoknya kasihan diri sendiri. Apa yang Tuhan lakukan? Kembalilah ke jalanmu. Dengar semua warga kerajaan yang dalam keadaan stres, mungkin capek menghadapi semua keadaan ini. Kembali ke jalanmu. Urapi Yehu sebagai raja untuk Israel. Dan urapi Hazael, musuh mereka. Itu Aram, Syria. Menjadi raja atas Aram. Dan satu lagi. Urapilah Elisha bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Dan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yehu akan diselesaikan oleh Elisha. Bahkan oleh muridnya. Kalau kita dengar bagaimana murid dari Elisha yang mengurapi Yehu. Dan kita juga bagaimana Elisha ini luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena itu setiap daripada kita, find your disciple. Dalam hidup saya, kenapa kita dengan anugerah Tuhan mencapai seperti hari ini? Karena saya menemukan murid-murid yang berbuah. That's not me. Itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi bagian kita cuma menemukan. Dan yang Tuhan tentukan itu adalah yang dipilih oleh Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan. Bahkan anak-anak Musa tidak. Lalu kemudian Elisha yang menentukan juga Tuhan. Elia melemparkan jubahnya ke atas Elisha. Dan Elisha mengikut dia menjadi muridnya. Ya sama seperti Yosua menjadi syarat daripada Elia. Syarat itu adalah hamba. Yang dikatakan yang mencurahkan air ke tangan daripada Elia. And look what the Lord has done. Luar biasa itu Elisha itu. Dia sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan dan kerajaan Israel banyak tertolong oleh hikmat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada Elisha. Terimalah jubah itu. Jubah itu siapa? Roh Kudus. Kita menerima yang lebih dari jubah Elia. Kita menerima jubahnya Yesus. God bless you all. Berbuahlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. God bless you warga kerajaan. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan dan juga menyanyikan lagu ini. Sadar gak sih setiap kita itu dikasihi Tuhan sebegitunya gitu. Di atas kayu salib terjadi sebuah pertukaran yang agung. Yang seharusnya kita nih yang dihukum karena pelanggaran kita, kini kita dipandang berharga. Dia menukar tempatnya dengan kita, menanggung dosa yang gak pernah dia perbuat. Agar setiap kita yang hina beroleh jalan kepada Bapa.
Oleh karena itu, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini dengan hati yang hancur, namun penuh kemenangan yang telah dimenangkan oleh Kristus. Dengan anugerah kau memandangku, aku yang hina kau buat berharga. Kematianmu menghidupkanku, kebenaranmu gantikan pelanggaranku. Yesus,
kita merendahkan hati dan diri kita saat ini di hadapan-Nya. Sebab kami tahu Tuhan, saat ini kami berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang perkasa, yang penuh kasih, yang mencurahkan kasih karunia atas setiap kami di tempat ini. Pada saat ini Tuhan, kami meresponi kasih karunia-Mu itu Bapa, dengan pujian kami, dengan kekaguman kami kepadamu Tuhan Yesus. Sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau memberikan hidup yang baru bagi setiap kami di tempat ini saat ini. Kami diproses Tuhan, kami diambil, kami dipilih yang seharusnya kami enggak layak Tuhan. Tapi Engkau memilih kami, Engkau menetapkan kami untuk menjadi milik-Mu, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Sungguh mulia kasih-Mu atas setiap kami. Kami mengucap syukur buat itu semua Bapa. Saat ini kami mengakui segala kelemahan kami, segala keberdosaan kami, segala kesalahan kami di hadapan-Mu. Bahwa enggak ada satupun yang baik yang berasal dari dalam diri kami sendiri Tuhan. Semuanya berasal dari Engkau Tuhan yang ada dalam diri kami saat ini. Kekudusan-Mu yang melingkupi kami, dan kami dilayakkan untuk kami datang memuji menyembah Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mempersiapkan Tuhan kehidupan dan hati kami saat ini. Telinga kami Bapa, Roh Kudus tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami seutuhnya. Arahkan pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berbicara atas setiap hati kami saat ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Iya, kita bertukar tempat ya, jadi jangan kaget. Loh, Pak Pendetanya kok ngedram? Wah, loh ini L-nya kok tadi ada di soundman, sekarang soundman-nya kok bagiin firman Tuhan. Sebenarnya gimana ini? Ya inilah RGCC ya, rumah kita ya. Jadi jangan kaget nanti kalau tiba-tiba ada seseorang, loh usher-nya membagikan firman. Ya di tempat ini kita semua dilatih ya Bapak Ibu. Kita nggak cuma masuk, kita nggak cuma beribadah, datang pulang, tapi kita diubahkan, kita dilatih, kita belajar firman, kita membagikan firman juga ya. Apa yang kita sudah terima jangan disimpan untuk diri kita sendiri, meskipun mungkin nanti nggak di tempat ini, nggak di atas mimbar, mungkin di luar sana, itu adalah mimbar Bapak Ibu semua. Ya, jemaatnya di luar sana mungkin kita nggak pernah tahu ya, ternyata diam-diam di sana punya jemaat di luar, punya komunitas yang digembalakan, wah itu luar biasa ya. Baik, nah saya diberi kesempatan untuk membagikan sebuah kebenaran firman. Saya ambil judul di sini Transformative Grace. Ya, ini apa artinya? Kasih karunia yang mengubahkan. Nah, kita baca dulu ya di Roma 6 ayat 15 sampai 23. Kita cukup agak panjang, jadi kita baca bergantian, yang laki-laki dulu ayat yang 15, kemudian yang ayat 16 perempuan, kemudian bergantian ya. Ayat yang ke-15, yang laki-laki 3, 2, 1. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita telah berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Terakhir sama-sama, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah, latar belakang Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma adalah, ya ceritanya Paulus ini menceritakan tentang Injil, membagikan tentang Injil, kasih karunia Tuhan, kamu sudah diselamatkan, bukan hasil usaha kamu dan lain sebagainya, ya. Kamu dilayakkan. Nah, akhirnya Paulus seringkali difitnah oleh lawan-lawan pelayanannya, bahwa ia mengajarkan ajaran yang merusak Taurat. Kita tahu sendiri bahwa Taurat ini sangat strict sekali ya. Kalau kamu seperti ini maka kamu seperti itu. Kalau kamu tidak seperti ini maka kamu akan mengalami apa? Ya. Nah, Paulus ini dianggap, waduh, ajaran kamu ini merusak Taurat. Ya. Atau mempromosikan kebebasan berdosa demi kasih karunia. Nah, ini disalahpahami ya Paulus ya. Maka Paulus menulis surat dan memberikan pembelaan yang sistematis. Kita tahu bahwa Paulus ketika kalau menulis surat itu dia sistematis menjelaskan seperti itu ya, mengenai bagaimana keselamatan itu bekerja, mulai dari dosa, pembenaran oleh iman, dan pengudusan hidup. Bisa next. Nah, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah kasih karunia bukan lisensi untuk berbuat dosa. Ya, belum udah salah. Yang kedua, hukum perhambaan. Yang ketiga adalah proses pengudusan. Kita masuk di bagian yang pertama. Ya, kasih karunia bukan lisensi untuk berbuat dosa. Bisa dibantu next? Oke. Mungkin ini juga pertanyaan yang mungkin muncul dalam hati kita ya, bingung. Apakah jika keselamatan yang kita dijamin oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan baik atau hukum Taurat, bolehkah kita hidup sembarangan dan terus berbuat dosa? Jawabannya sudah dijawab juga oleh Paulus. Jawabannya sekali-kali tidak. Kita sendiri pun kalau kita pikir, ya, oh ya enggak tahu, mau diselamatkan kok ini. Ya, apa namanya? Seenaknya berbuat dosa. Nah, di sini ya, Paulus menjawab, jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah hukum kasih karunia? Sekali-kali tidak. Di sini Rasul Paulus merespon tuduhan palsu bahwa ajaran kasih karunia akan membuat orang hidup seenaknya. Paulus dengan tegas menolak konsep ini, sekali-kali tidak. Nah, tapi kenyataannya Bapak Ibu, ini adalah suatu kondisi yang kita mungkin bisa mengerti ya. Tuhan udah nyelamatin aku bukan karena perbuatanku. Kita sudah belajar tentang Injil, itulah kasih karunia. Kita sudah mungkin bisa mengerti, awalnya sulit tapi kemudian kita belajar, kita bisa mengerti. Tapi ini sulit untuk dilakukan. Karena seperti terbentur pada sebuah fakta
Kita sudah menerima kasih karunia, tetapi kita seringkali masih berbuat dosa, betul? Mungkin kita tidak membunuh, tapi ketika kita sudah mulai melirik, sombong, gitu aja, aku dong. Nah, udah hati kita sudah, ya. Jangankan berbuat zina, kamu melihat dan mengingini saja sudah berdosa. Betapa sulitnya kita manusia ini untuk tidak berbuat dosa. Karena kita sudah sering dengar, hati kita inilah yang berdosa. Kecenderungan kita selalu lebih mudah melakukan dosa daripada kebenaran. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, saya memikirkan gimana ya Tuhan. Kasih karunia, ya tahu, tapi nggak boleh ini seenaknya memanfaatkan. Karena kasih karunia ini adalah sesuatu yang kita damba-dambakan, kita suka, tetapi juga salah satu hal yang paling sering kita abuse, kita salah gunakan. Kita dikasih, tapi karena kecondongan hati kita berdosa, kita nyaman tetap di dalam dosa. Nah, saya akan bawa kita bersama-sama untuk membayangkan sebuah ilustrasi ya. Yang mungkin ini enggak sempurna ilustrasinya, tapi bisa membantu kita untuk menggambarkan kondisi ini. Kita terima kasih karunia, tapi sekali-kali tidak kita boleh berbuat dosa. Ya. Nah, sudah pernah tahu rehabilitasi narkoba? Ada yang pernah jadi pasiennya? Jangan ya, jangan. Nah, kenapa kok saya pilih ini ya? Nanti mungkin ada yang, saya pernah masuk di dalam rehabilitasi atau saya pernah melayani di dalam situ. Mungkin kita bisa saling cross check ya. Nah, saya pilih ini dan ketika saya renungkan ada kesamaan. Ya, ada kesamaan antara orang berdosa dan orang pengguna narkoba. Di situ saya tuliskan ya. Pengguna narkoba hidupnya hancur. Kita tahu hidup kita hancur karena dosa. Hidup di jalanan. Enggak mesti hidup itu artis-artis banyak hidupnya di rumah mewah tapi dia narkoba. Ini saya kasih tanda kutip. Jalanan identik dengan sesuatu yang tidak punya perlindungan dalam kegelapan. Meskipun ada terang lampu, tapi kalau hidup di jalan pasti ada yang namanya kegelapan. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam kekelaman. Terikat kecanduan itu pasti. Pengguna narkoba kenapa enggak bisa lepas? Karena kecanduan. Kita pendosa. Kenapa kita enggak bisa lepas dari dosa? Karena kecanduan. Kita tahu itu salah, tapi kita enggak bisa lepas, betul? Tahu tapi tidak bisa lepas. Seorang pengguna narkoba awalnya coba-coba, tahu kalau itu enggak benar, coba-coba aja deh. Habis itu dia terikat, apakah dia tiba-tiba buta dan menyebut bahwa narkoba ini hal yang benar? Enggak. Dia tahu bahwa ini salah, tapi aku enggak bisa lepas. Kita tahu bahwa dosa ini enggak benar, tapi kita tetap melakukan. Paulus juga bilang, apa yang aku pikirkan dan yang aku lakukan berbeda. Kehilangan harapan. Kalau sudah kecanduan narkoba kayaknya aku udah gak punya harapan lagi. Ada sebuah kesaksian hamba Tuhan yang sebelumnya pernah jatuh dalam penggunaan narkoba, habis rumahnya, bahkan rumah orang tuanya. Dia sampai kesaksian apa? Orang tua saya pergi, saya nggak punya uang, saya butuh obat-obatan terlarang itu, akhirnya saya jual semua yang ada di rumah saya, karena udah nggak ada harapan lagi untuk dapetin ini gimana. Saya jual semua perabotan, saya open house, tetangga semua masuk. Ya, ambil LPG, kompor, bahkan yang lucu, sampai ini kesaksiannya ya, sampai rice cooker itu diambil, dibayar senasi-nasinya di dalamnya masih ada. Ya, habis orang tuanya pulang, rumahnya kosong. Ya, sampai sebegitunya ya, kehilangan harapan menuju kematian dan kebinasaan. Apakah
para pecandu narkoba nggak tahu kalau resikonya hidupnya dia adalah mati? Tahu. Gak ada harapan. Seberapa banyak orang yang mati karena overdosis. Karena narkoba ini dia itu harus selalu naik dosisnya. Karena tubuh kita membentuk sebuah resisten. Dosis dulu mungkin berapa mili dia udah nggak mampan lagi, dia harus tambah-tambah sampai akhirnya tubuhnya nggak bisa menerima, mati. Dosa kita pun firman Tuhan bilang, lihatlah seberapa dalamnya kamu jatuh dalam dosa. Karena mungkin kita saat ini berbuat dosa, yang sepele aja lah. Tapi rasanya seperti ada yang mendorong untuk lebih lagi. Ya, dosa yang kita lakukan membuahkan dosa lagi. Buah dosanya membuahkan dosa lagi. Semakin hari semakin dosisnya semakin gak karu-karuan. Itu yang merusak kehidupan kita. Nah, saya aja Bapak Ibu semua membayangkan seorang pecandu narkoba hidupnya hancur ya tadi ya. Dia terikat, dia tahu tapi gak bisa lepas, sama seperti kondisi kita saat ini. Kita tahu dosa itu salah, membawa kepada kebinasaan, tapi toh kita juga tetap lakukan. Kemudian suatu hari, nah ini seorang yang berbelas kasih datang, mengambil orang itu, pecandu narkoba itu, dan memindahkannya dalam sebuah panti rehabilitasi. Nah, sekarang pertanyaannya begini, untuk apa orang itu dimasukkan dalam panti rehabilitasi? Apakah pasien ini masuk ke dalam rehabilitasi supaya ia bebas memakai narkoba tanpa ditangkap polisi? Jawabannya sama seperti Paulus, sekali-kali tidak. Ya, tentu tidak. Ia dimasukkan ke dalam justru untuk disembuhkan dan dilepaskan dari kecanduan. Ya. Nah, sebagai orang percaya, kita adalah pecandu dosa, Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah kita renungkan bersama. Kita ini pecandu dosa yang diambil dari kekelaman, dibawa pada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan bilang, kamu adalah imamat rajani, umat yang terpilih, kamu diambil dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita dibawa pada terangnya yang ajaib, rehabilitasi, kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Kita dimasukkan dalam kasih karunia-Nya. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita dipanggil untuk sembuh dari kecanduan dosa kita, bukan menjadikan tempat yang aman untuk terus berbuat dosa. Nah, jika demikian, bayangkan jika kita telah menerima kasih karunia tetapi tetap berpikir untuk tetap menikmati dosa, apa kira-kira? Kita kembali ke ilustrasi tadi. Itu sama seperti pengguna narkoba diambil masuk dalam rehabilitasi, tapi dia tetap pola pikirnya adalah, direhabilitasi kan aman ya. Aku tidak ditangkap, nggak dikejar-kejar polisi lagi. Aku tetap bisa menggunakan narkoba di dalam. Ya, sama seperti seorang pasien rehabilitasi narkoba yang menyelundupkan narkoba dan menggunakan di dalam panti rehabilitasi. Menyalahgunakan kasih karunia untuk bebas berbuat dosa, sama seperti seorang pasien tadi ya, nyelundupin narkoba ke dalam rehabilitasi. Itu adalah sebuah kebodohan enggak sih? Kamu ini sudah dimasukkan panti rehabilitasi untuk dilepaskan, untuk supaya kamu punya pengharapan lagi, untuk supaya kamu itu tidak hidup dalam kegelapan, supaya hidupmu diperbarui, tapi kok kamu tetap nyelundupin narkoba di dalam. Selain kebodohan, itu juga adalah sebuah penghinaan terhadap kasih karunia yang diberikan. Bisa bayangkan ya, mungkin kita sulit membayangkan kasih karunia aku sudah oke Tuhan. Tapi ketika kita merenungkan, kalau misalnya ada orang yang sudah masuk pada rehabilitasi, tapi pola pikirnya tetap
aku tetap ingin pakai, aku tetap ingin pakai. Aku gak mau sembuh, nyaman seperti ini, cuma pindah tempat aja ke rehabilitasi. Yang sebelumnya ada di jalanan, yang sebelumnya aku bahaya, terancam ditangkap sama polisi, tapi sekarang ada di rehabilitasi, aman ya. Nah, apakah di panti rehabilitasi ini ada penggunaan narkoba? Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi sekali-kali tidak. Kasih karunia ini bukanlah lisensi atau tiket izin untuk SIB, surat izin berdosa, enggak ada ya. Bukan. Tapi kasih karunia ini itu seperti rehabilitasi yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita diambil dari pecandu dosa masuk dalam rehabilitasi kasih karunia Tuhan. Tujuannya untuk tetap berbuat dosa? Tidak. Sekali-kali tidak. Tapi untuk melepaskan keterikatan kita terhadap dosa. Hidup kita diubahkan di situ. Kita masuk ke bagian yang kedua. Hukum perhambaan. Ya, di ayatnya yang ke-6 ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Meskipun kamu menyerahkan dirimu pada sesuatu yang salah, kamu tetap hamba orang itu yang menggiring kamu pada kebinasaan. Nah, di sini tidak ada manusia yang benar-benar merdeka secara rohani. Hanya ada dua pilihan. Kita sering dengar ya, Kodif juga pernah menyaksikan. Kita bukan menyembah atau tidak. Kita adalah makhluk penyembah, kita pasti menyembah. Pertanyaannya, siapa yang kita sembah? Demikian juga ini. Kita ini tidak bisa otonom. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita adalah makhluk hamba. Pertanyaannya, siapa yang akan kita jadikan tuan di sini? Secara rohani, manusia tidak ada yang benar-benar bebas dan otonom. Manusia tidak bisa hidup mandiri tanpa tuan. Saat manusia tidak hidup di dalam Allah, mereka otomatis menjadi budak hamba dosa. Semua yang di luar Allah, berhala, dosa. Pilihannya cuma dua, dosa atau kebenaran. Dosa yang memimpin pada maut atau sang kebenaran yang memimpin pada kehidupan. Dan sebaliknya, penebusan oleh Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa untuk menjadi hamba kebenaran, ketaatan kepada Allah. Hanya ada dua pilihan, dosa dan kebenaran. Di ayat yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, di ayat 17 ini ada sebenarnya harusnya ada satu kata di situ ya, yang nanti kita akan bahas juga, pengajaran di situ. Di dalam kasih karunia itu bukan cuma sekedar kita, oh ya oke, kamu dipilih oleh Tuhan, dikasih kasih karunia, kamu masuk dalam rehabilitasi ini. Oke, sip, enak, oke, bye-bye. Enggak. Tapi ada pengajaran di situ. Ya, yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebelumnya kita adalah hamba dosa. Tubuh dan pikiran dikendalikan dan kecanduan dosa. Hidup hancur, hidup di jalanan kegelapan tadi ya, terikat, kecanduan, tahu tapi kita nggak bisa lepas, tidak ada harapan menuju kebinasaan. Tapi sekarang kita menyerahkan diri kepada proses penyembuhan, pengudusan, menjadi hamba kebenaran. Hidupnya tidak lagi hancur, hidupnya diperbarui, hidup di dalam rumah
bukan lagi di jalanan, hidup di dalam terang, dilepaskan, tahu dan dilepaskan, berpengharapan dan menuju pada kehidupan yang kekal. Sekarang kita ada di dalam rehabilitasi Allah. Kita menyerahkan diri kepada proses kesembuhan dan pengkudusan. Jadi yang pertama tadi, apakah kasih karunia ini adalah lisensi untuk kita tetap bisa berbuat dosa? Jawabannya tidak. Yang kedua, Paulus menyebutkan di sini, kita dulu memang hamba dosa. Kita pecandu dosa. Tapi sekarang kita hamba kebenaran. Yang dulu hidupnya hancur, kita diperbarui dalam kasih karunia ini. Ya, kita ada pengajaran yang perlu kita ikuti, kita dapatkan di dalamnya. Jadi Paulus menggambarkan dengan jelas di sini ya. Kita masuk ke poin yang ketiga. Main cepat ya ini ya. Nah, poin 3 ini agak sedikit panjang. Proses pengkudusan. Nah, di dalam kasih karunia seperti yang kita tadi lihat, ternyata itu bukan cuma sekedar dikasih tanpa ada proses di dalamnya. Setelah kamu terima kasih karunia, kamu harus ngapain? Kasih karunia memang bukan hasil usaha kita untuk kita mendapatkan itu. Karena aku melakukan kebaikan maka Tuhan mengasih karunia ke aku. Tidak. Kasih karunia itu Tuhan yang kasih, bukan hasil usaha kita. Tapi di dalam kasih karunia itu, nah kita perlu mengambil bagian. Kita perlu mengambil bagian. Ada hal yang perlu kita responi di dalam kasih karunia. Kasih karunia Tuhan ini bukan sesuatu yang kita terima terus kita pasif di dalamnya. Roh Kudus memang memampukan kita, tapi tetap kita perlu meresponi itu. Ya. Di pasal yang 19 sampai 22 saya ambil di sini ya. Sekarang serahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengkudusan. Nah, di sini ada proses. Kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran dan pengkudusan. Karena keterbatasan bahasa ya, mungkin waktu itu di ayat 19 Paulus menggunakan istilah hamba agar mudah dipahami. Karena pada waktu itu Paulus ini menulis pada jemaat di Roma. Jemaat Roma, orang-orang Roma pada saat itu memakai kehidupan mereka untuk kecemaran yang makin lama makin buruk. Kini mereka dipanggil untuk memakai kehidupan mereka, tubuh mereka untuk dikuduskan. Pengkudusan bukanlah satu hal yang instan. Kita mengerti di sini. Kalau misalnya kita punya pola pikir bahwa kasih karunia aku terima, ya sudah, kan semuanya Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Berarti Tuhan yang mengubahkan aku. Aku nggak perlu melakukan apa-apa. Kalau dikuduskan, mungkin Tuhan langsung bilang, kudus, langsung jadi kudus, seperti itu ya. Jadi orang kudus, padahal orang Malang gitu ya. Nah, enggak Bapak Ibu. Di sini ada proses pengkudusan, bukan hal yang instan. Nah, ketika kita punya pola pikir yang pasif seperti tadi, maka kita bertabrakan. Loh, katanya terima kasih karunia, aku udah terima loh Tuhan. Kapan dikuduskannya? Kok aku masih berbuat dosa terus? Kita menunggu. Ya, padahal di sini tidak. Ya. Ada proses yang kadang menyakitkan. Di dalam panti rehabilitasi, kesembuhan tidak terjadi secara instan. Sama. Ketika mereka masuk dalam rehabilitasi narkoba, apakah mereka langsung yes, wis aku terlepas dari narkoba, senang seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Di sini mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba searching ya di situ. Ada proses dan kadang prosesnya itu menyakitkan. Kita menyerahkan pikiran, mata, tubuh kita
untuk dilatih dalam kebiasaan rohani yang baru. Menyakitkan? Mungkin tidak menyakitkan seperti pengguna narkoba sampai badannya pegel-pegel. Tapi itu mengusik kehidupan kita. Nggak enak, nggak nyaman. Dan banyak dari kita yang skip. Bayangkan ketika seorang pengguna narkoba masuk panti rehabilitasi, terus diproses di situ untuk terlepas dari narkoba, nanti ada namanya ya, saya sebut itu proses namanya apa. Sakit, aku gak mau, terus dia kabur keluar. Secara manusiawi mungkin itu, oh iya sakit ya dia kabur. Tapi itu sesuatu yang aneh. Dan mungkin kita bisa ngomong, bodoh kamu. Kamu tuh diproses di situ untuk lepas. Bertahanlah, ayo jalani prosesnya. Nah, ada proses kehidupan kita dilatih dalam kebiasaan rohani yang baru. Itu yang sering kali kita tolak. Kita terima kasih karunia Tuhan, tapi kita tidak mau prosesnya. Karena apa? Mengusik hati kita. Mengusik kebiasaan kita. Aku biasanya seperti ini, tapi sekarang kok enggak lagi. Aku biasanya bangun siang, ini kalau misalnya yang ini ya. Tapi sekarang kok aku harus berdoa. Kok aku harus baca firman? Kok aku harus ikut komsel? Kok aku harus ABC? Kok aku harus datang ke gereja? Kok aku harus berkomunitas? Kok aku ditegur? Dulu aku seperti ini bebas. Paulus bilang dulu kamu terbebas dari kebenaran. Benar? Sekarang kamu jadi hamba kebenaran. Ya mau gak mau kamu dibenarkan. Kamu ditegur. Kamu di-adjust. Dan itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Karena kita udah terbiasa. Pola pikir kita mungkin. Ketika kita pertama kali mendengar tentang Injil, yang diusik adalah mindsetnya kita. Gak masuk. Gak masuk, ibadahku gak ini. Firman Tuhan kok begini, bosen. Firman Tuhan itu yang memberikan semangat. Yang tentang memberikan solusi, aku ini masalahnya keuangan. Firman Tuhan ini kasih karunia. Engkau orang berdosa, aku datang ke gereja supaya aku semangat, malah dibilang kamu orang berdosa, kamu gak layak. Kita lebih suka dengar kebiasaan-kebiasaan lama, firman yang masuk adalah yang membuai. Wow, semangat aku. Yes, aku suka ini firmannya ini luar biasa. Kenapa? Aku dari rumah itu sedih, tapi dengar orang ini khotbah lucu. Nah, firmannya juga menguatkan. Nampaknya bagus. Ya, tapi ke arah mana membawa kita? Ya. Nah, di sini ada proses pengkudusan. Pengkudusan itu bukan tentang berbuat perbuatan saja, tapi pikiran kita, pola pikir kita, hati kita yang diobrak-abrik di situ. Ada satu proses sakit, enggak seneng. Tuhan, aku kalau bisa escape aja, aku enggak mau proses ini. Apakah kita mau seperti pengguna narkoba yang terus escape? Keluar, kabur? Ini sudah dikasih loh. Rehabilitasi loh, kasih karunia Tuhan sudah dikasih loh sama kita. Tapi kita memilih untuk kabur, menghindar itu, dan tidak mau berubah. Aneh, kita merasa bahwa kita terikat dosa, tapi di satu sisi kita mau dilepaskan, kita tidak mau. Aku cinta akan dosa, ini enak soalnya. Yeah. Nah, saya bawa pada ini ya, ke klik 2 kali, oke. Fakta rehabilitasi narkoba. Nah ini yang ketika nanti kita sama-sama lihat ini ya, mungkin kita familiar ya. Nah dalam rehabilitasi narkoba di situ ada hal yang terjadi. Yang pertama detoksifikasi. Apa ini? Zat adiktif dikeluarkan dari tubuh.
Ya karena sering makan obat, di tubuhnya itu ada zat adiktif Mas ya. Meskipun dia tidak minum. Nah, itu harus didetoks, itu harus dikeluarkan. Proses ini menyakitkan. Ya, nanti ada ini ya, kita bahas lebih lagi ya. Nah, ada rehabilitasi sosial. Program seperti therapeutic community. Nah, di sini mungkin KC ya. Dia punya komunitas di dalam situ. Jadi masuk rehabilitasi enggak dewe-dewe, individualisme seperti itu enggak, tapi ada komunitas di dalamnya. Yang berikutnya ada bina lanjut. Di sini apa? Pasien mulai diberikan tanggung jawab lebih. Nah, rehabilitasi narkoba ini sesuai standar WHO ya, yang dilakukan yang di Indonesia BNN juga. Tidak hanya sekedar mengurung pasien, jadi rehabilitasi itu bukan penjara. Meskipun dibatasi, nggak bisa aksesnya bebas keluar. Tapi bukan sekedar mengurung pasien, melainkan menggunakan pendekatan biopsikososial. Nah, angel ya. Biopsikososial melalui tahapan yang terukur. Nah, detoksifikasi ini apa? Ada zat-zat tertentu kalau orang menggunakan narkoba itu ya jenis heroin, putau. Nah, ini saya dapatkan googling ya di sini ya. Nah, menghentikan secara total tiba-tiba yang kemarin pasti pakai, hari ini masuk rehabilitasi terus enggak pakai sama sekali, itu sangat menyiksa. Ya. Namanya cold turkey. Langsung dihentikan, tidak dipakai. Oleh karena itu standar medis menggunakan terapi substitusi, ya, atau obat simptomatik. Nah, obat-obat ini termasuk dalam golongan narkotik juga. Jadi istilahnya seperti ini. Dulu menggunakan obat-obatan yang membuat dia kecanduan dan mabuk dan fly dan lain sebagainya. Tapi dalam rehabilitasi diganti. Bukan untuk tetap tergantung pada obat itu, tapi untuk mengurangi efek dari sakitnya. Tapi ini obat narkotik juga, makanya disebut di sini terukur, diawasi, ya, dengan dosis yang terhitung secara presisi, diawasi ketat untuk mencegah efek high. Jadi istilahnya dia sakau. Nah, istilah sakau ini mungkin tahu ya Bapak Ibu ya. Aku harus kalau sudah seperti itu aku harus pakai lagi. Tapi disubstitusi, enggak, kamu pakai ini. Sakit tetap, tapi itu mengurangi. Ya, itu detoksifikasi. Yang kedua, rehabilitasi sosial ini, nah ada komunitasnya, namanya TC kalau di sana ya. Kegiatannya sangat terstruktur. Bangun pagi, ibadah, olahraga, morning meeting, konseling kelompok. Nah, kalau Bapak Ibu sering lihat mungkin di luar negeri di film-film itu kecanduan alkohol, dia punya di luar sana kelompok pecandu alkohol yang ingin lepas. Dia saling sharing, dia cerita, aku kemarin masih jatuh lagi. Nah, di dalam sini juga ada ya kelompok konseling dan pelatihan keterampilan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang bina lanjut itu pasien mulai diberikan tanggung jawab lebih, ya. Boleh diizinkan untuk melakukan sebuah aktivitas tapi dengan pengawasan dan tetap dalam dukungan pencegahan kekambuhan. Nah, oke, waktu. Ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ketika kita mulai menarik ini pada sebuah kasih karunia Tuhan, yang ini adalah rehabilitasi juga. Dulu kita pecandu dosa, kita ada dalam rehabilitasi kasih karunia, detoksifikasi, pengajaran-pengajaran yang sehat yang berpusat pada Kristus yang sebenarnya setiap minggu kita dengar lewat khotbah. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang ikut exalt, kemudian equip, dan nanti akan ada expand. Itu semua mendetok mindset pola pikir kita dari yang lama, dari pengenalan akan Tuhan yang salah,
dari kebiasaan-kebiasaan tentang ibadah yang salah. Kita didetoks, disubstitusi, diganti pola pikir kita. Terus kita akan terima itu, detoks semua yang lama. Makanya jangan skip, jangan menghindar, ikuti apa yang pengajaran-pengajaran yang mungkin akan kita adakan, kelas-kelas, itu penting. Gimana pentingnya? Ingat lagi, oh iya aku pecandu dosa ya. Aku sekarang sudah terima kasih karunia Tuhan. Aku masuk dalam panti rehabilitasi kasih karunia. Aku harus ikuti prosesnya. Gak cukup cuma kamu masuk dalam rehabilitasi terus gak mau ikut prosesnya. Detox, baca firman, pakai kacamata Injil sekarang. Kita sekarang mulai dengar firman Tuhan yang sehat. Pengajaran-pengajaran yang sehat. Itu yang mengubahkan, mensubstitusi pola pikir kita yang lama jadi yang baru. Kemudian rehabilitasi sosial, nah peran komunitas ada di situ. Jadi kalau masuk dalam kasih karunia nggak bisa sendirian. Kita bisa terima iman, terima kasih karunia secara individu, iya harus. Tapi menjalaninya harus berkomunitas. Nggak bisa sendirian, wah aku cukup terima kasih karunia Tuhan. Ya wis sudah cukup, aku tak diam di goa. Gitu ya. Enggak. Harus ada komunitas karena apa? Di situ ada rehabilitasinya. Bagaimana kita saling support. Bagaimana kita saling kenal satu dengan yang lain. Nah, ini luar biasanya begini. Ya. Di rehabilitasi narkoba, setiap orang pasti tahu kalau orang yang masuk situ adalah pengguna narkoba. Tapi seringkali kita lupa ketika kita ada di dalam komunitas ini, rehabilitasi kasih karunia, kita lupa kalau setiap kita ini juga adalah pengguna dosa. Makanya di hadapan Tuhan semua kita itu sama, sinner, pendosa. Jadi aneh kan ketika ada pengguna narkoba di rehabilitasi terus mengejek yang lain, kau, oh pengguna narkoba, kau, ojo lali kon pisan. Kamu juga kan, itu aneh jadinya ketika kita ada dalam kasih karunia Tuhan, status kita tuh sama-sama pengguna dosa, kita sedang dalam proses rehabilitasi, terus kita saling ejek, kita saling menyakiti, kita saling membenci satu dengan yang lain. Kamu ku bencek no kon yo, terus gak koncoan ambek kon. Kamu tuh dosamu tuh dalam, lah kamu sama. Hanya bentuknya berbeda. Belum tentu ketika kita bilang kamu dosa, kamu berdosa, belum tentu kita juga tidak gitu ya. Jadi kita bisa melihat sebuah keanehan saat ini ketika kita mengaku masuk dalam kasih karunia Tuhan, tapi kita saling membenci. Kalau ada teman yang menjengkelkan, ya itu dosanya dia. Dia mungkin lagi sakau. Saya pernah bilang ini ya ke komsel, anggota komsel saya. Kalau kamu lihat teman lagi lagi menjengkelkan, ingat dia lagi sakau, jangan kamu jauhi. Kamu deketin justru, kamu support dia, ingatkan dia. Support, dukung, bro. Sadar. Kamu lagi sakau ini. Kenapa? Karena suatu saat saya mungkin yang akan sakau dan saya butuh teman-teman. Bayangkan kalau dijauhi, ya enggak rehabilitasian, saling menyakiti di dalam. Ya. Dan bina lanjut di situ ada tanggung jawab melayani. Bukankah di gereja kita juga kita di-push? Come on. Kamu sudah tahu kasih karunia Tuhan, kamu sudah terima kasih-Nya, kamu diproses, diberi tanggung jawab lebih. Ya. Ini ya. Apakah pasien rehabilitasi masih bisa sakau? Ya. Gejala putus zat namanya withdrawal syndrome ya. Secara fisik
itu ada, bisa dibaca di situ ya. 1 hingga 2 minggu pertama itu detoksifikasinya dia, tubuhnya bereaksi keras, demam, nyeri tulang, bacanya patah tulang. Nyeri tulang, muntah, diare sampai tremor ya. Secara psikologi itu ada. Mungkin sudah berhasil tidak menggunakan itu, tapi ada tiba-tiba muncul keinginan yang kuat untuk memakai narkoba lagi. Ini bisa terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya. Apakah orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa? Ya. Tetapi tidak lagi untuk hidup di dalamnya. Karena kita tahu tadi kita sedang ada di mana? Rehabilitasi kasih karunia. Ketika orang itu sakau, mungkin orang itu disuntik narkotika tadi itu untuk mensubstitusi, itu kasih karunianya. Tapi bukan untuk kamu tetap terikat sama narkoba, tujuannya untuk kamu lepas. Ketika kita jatuh dalam dosa, ya kita bisa, tetapi tidak lagi untuk hidup di dalamnya. Dosa tidak lagi menjadi tuan bagi kita. Justru dosa adalah lawan kita yang harus kita perangi saat ini. Bukankah pengguna narkoba itu adalah musuhnya sekarang adalah narkoba yang ia perangi terus setiap hari selama ada di dalam rehabilitasi. Demikian juga kita. Mungkin kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi bukan untuk tinggal di dalamnya. Tapi kita memerangi dosa itu seumur hidup kita mungkin. Selama kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Melawan kebiasaan-kebiasaan yang lama dalam dosa, yang enak dan mungkin menyenangkan. Melawan pola pikir yang lama, mengganti dengan pola pikir Injil, melihat segala sesuatu dari sudut Injil. Yang sudah bertahun-tahun kita pegang pola pikir itu sulit ya untuk dilepas. Bisa jatuh atau kambuh, tapi identitas dan Tuhan kita sudah berubah. Dosa bukan lagi penguasa tetapi musuh yang harus dilawan setiap hari. Nah, ini dari Martin Luther. Mungkin sudah pernah ya. A Christian is simultaneously ya, just and a sinner. Simul justus et peccator. Seorang Kristen adalah orang benar dan orang berdosa pada saat yang bersamaan. Ketika kita dalam kasih karunia Tuhan, status kita sudah jadi orang benar, tapi ada dosa yang masih kita harus perangi di situ. Itulah prosesnya kita, pengkudusan, detoksifikasi, kita perlu komunitas, kita perlu melayani, kita perlu melawan pola-pola pikir kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kadang jatuh, ya, tapi bukan untuk tetap hidup di dalamnya, tapi untuk keluar terbebas dari itu. Ya, yang terakhir, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, di sini Paulus menyebutkan ya, memberikan dua kontras. Dosa memberikan upah, sesuatu yang layak kita terima, kebinasaan, keterpisahan karena perbuatan dosa kita, tetapi Allah memberikan karunia, sesuatu yang tidak layak kita terima. Mari kita masuk dalam refleksi hati kita. Ketika kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan bukan sebuah pemberian yang diberikan cuma-cuma begitu saja. Memang tidak ada hasil usaha kita saat kita menerima kasih karunia. Itu inisiatif Tuhan. Kita perlu bersyukur bahwa kita ada di tempat ini. Kita bisa percaya, iman percaya kita ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu pun pemberian dari Allah. Bukan hasil kepandaian intelektual kita. Tapi itu iman pemberian dari Allah. Kasih karunia juga pemberian. Tapi itu bukan satu pemberian yang selesai setelah diberikan. Tuhan memasukkan kita dalam rehabilitasinya. Yang saat kini kita berada. Pertanyaannya bagaimana kita memandang kasih karunia Tuhan saat ini. Ketika kita tahu biasa saja,
atau kesempatan untuk kita berbuat dosa? Yang kedua, maukah kita masuk dalam proses kesembuhan dalam rehabilitasi kasih karunia Allah dan menyerahkan diri kita untuk dikuduskan? Kita mau terima kasih karunia-Nya, tapi seringkali kita menolak prosesnya. Kita mau menikmati kasih karunia-Nya, tapi kita tidak mau diubahkan. Bagaimana seharusnya kita melihat rekan komunitas atau gereja di mana kita tertanam saat ini? Ketika kita tahu bahwa kita sama-sama pendosa, Tuhan ambil kita dari gelap masuk dalam kasih karunia-Nya. Kita statusnya sama di hadapan Tuhan. Kitalah pecandu-pecandu dosa itu. Yang Tuhan sudah ambil kita masuk dalam rehabilitasinya. Kita sedang diproses bersama di sini. Ketika kita melihat rekan kita mungkin dia jatuh dalam dosa, yang melakukan kesalahan, yang menyakiti kita mungkin, apakah kita masih melihat sinis? Apakah kita masih mengucilkan? Apakah kita masih memandang rendah? Padahal kita sama seperti dia. Seharusnya kita saling support, seharusnya kita saling mendukung, karena kita sama-sama menuju satu hal yang sama. Lepas, terbebas dari dosa. Kita menjadi hamba yang sama, hamba kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia Allah telah membuka jalan bagi kita untuk dipulihkan. Kita sudah ditebus, biaya sudah dibayar lunas di kayu salib. Kita tidak hanya dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, tetapi ada proses pengudusan di dalam kasih karunia-Nya. Ia tidak hanya menuntut kita untuk berubah, tetapi Ia juga memampukan kita untuk diubahkan oleh Roh Kudus. Kita enggak pernah ditinggal sendiri. Melalui proses-proses ini, kita enggak pernah ditinggal sendiri. Tuhan tahu bahwa kita enggak mampu, maka Tuhan selamatkan kita. Maka enggak mungkin Tuhan tinggalkan kita, karena Tuhan tahu kita enggak mampu. Tuhan menyertai kita lewati proses itu, lewati detox itu. Tuhan, firman Tuhan, aku enggak ngerti, tolong saya. Melewati komunitas, Tuhan, aku ada di komsel tapi aku sakit hati, Tuhan. Tuhan menyertai tetap kita, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan, aku gak layak, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Tuhan kasih tanggung jawab. Tuhan gak mungkin menuntut sesuatu dari kita yang kita gak bisa. Kalaupun Tuhan mau, Tuhan yang memampukan kita pasti. Mulailah terima kasih karunia itu dengan satu pemikiran yang berbeda. Bahwa kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Bahwa kita sedang berproses saat ini. Kita bersama-sama dalam satu rehabilitasi yang sama, kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama saling mendukung. Karena kasih karunia-Nya begitu mulia bagi setiap kita di tempat ini. Sekarang kita mengerti bahwa di hadapan Allah kita semua sama, orang berdosa, sekaligus orang yang dibenarkan. Kita semua telah dipanggil dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita tidak hanya dipindahkan, tetapi kita diproses, kita diubahkan melalui rehabilitasi kasih karunia-Nya untuk dikuduskan dan diubahkan. Mari kita berdoa, mari kita merenungkan di manakah posisi kita saat ini. Ketika kami tahu Tuhan bahwa begitu mulia kasih-Mu, sungguh kami bersyukur karena kami ada di tempat ini saat ini. Kami ada di komunitas ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh menyadari kami ada di dalam kasih karunia-Mu. Dan kami sedang diproses Tuhan, ternyata kami gak ditinggalkan. Ternyata kami sedang diproses, kami sedang dibawa
dalam pengkudusan-Mu Bapa. Ampuni kami jika kami sering memakai pola pikir kami yang lama. Kami sering menghindar, kami sering gak mau diproses, kami sering gak suka untuk kami dilepaskan dari kebiasaan kami yang lama. Tolong kami Bapa, untuk kami selalu ingat akan hal ini. Dimanapun kami berada, status kami sama. Kami orang-orang yang berdosa, tapi dibenarkan oleh-Mu. Kami adalah pecandu-pecandu dosa yang sedang diproses dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita berpesta menikmati meja kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Kita diundang untuk mendekat kepadanya. Kita menikmati perjamuan kasih karunia-Nya, penerimaannya yang luar biasa. Tapi ingat, itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan berkasih karunia kepada kita, memampukan kita menceritakan berita kabar baik ini kepada mereka juga. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini, berkat yang dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang memampukan kita melakukan mentaati firman Tuhan, menceritakan kabar baik ini sampai kedatangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami terus berpesta di dalam Engkau, sambil menantikan Engkau, Sang Mempelai pria kami. Kami terus berpesta, hati kami berpesta bukan karena keadaan baik, tetapi karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kami melakukan semua disiplin rohani kami, bukan karena supaya kami dibenarkan, justru karena kami telah dibenarkan. Mampukan kami untuk melakukan itu, mampukan kami untuk kami melatih diri kami sendiri, dan kami juga bisa sharing satu dengan yang lain dengan teman-teman kami, dan kami bisa juga membawa orang-orang lain untuk bersama-sama mengikuti Engkau, menjadi teman seperjalanan kami dalam mengiring Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami terima berkat Tuhan ini. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.